Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Rida Ristiana SE, MA, K, PIQNR selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas ataupun PKT 1 mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana saya itu akan membuat sebuah pengolahan data, yaitu data perusahaan. Nah, di sini saya menggunakan data perusahaan. Adapun penelitian saya ini penelitian kuantitatif dengan menggunakan time series. Nah, sebelumnya boleh saya jelaskan dulu judul penelitian saya, di mana judul penelitian saya itu adalah pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada PT Aceh Hardware Tbk periode 2017-2024. Nah, di sini juga sudah saya ambil datanya dari mulai tahun 2017 sampai 2024. Kemudian ini masih data mentah yang saya ambil dari laporan keuangannya. Kemudian di sini sudah saya ambil untuk ROA-nya itu X1, X2, X3, Y. Di sini untuk profitabilitas, DR-nya itu untuk leverage, UP itu untuk ukuran perusahaan, dan ROE itu untuk kinerja keuangan. Mungkin kita bisa masuk ke dalam aplikasi SPSS saja. Nah, yang tadi kan datanya sudah saya masukkan ke Excel. Jadi di sini kita tinggal mengimpor datanya saja. Kita impor di sini, kemudian kita impor data, kita pilih yang Excel. Nah, di sini saya sudah namakan dengan data PT Aceh Hardware periode 2017-2024. Oke, ini kita masukkan saja di sini. Baik, di sini sudah masuk datanya, tapi masih belum kita rapikan. Mungkin kita sini kan ada dua, data view dan variable view. Nah, kita menuju ke variable view-nya dulu. Kita untuk buat angkanya itu menjadi rapi. Di sini ada kolom white, ada decimal, ada kolom. Nah, mungkin di decimal ini kita rubah menjadi 2 agar rapi angkanya. Untuk bawahnya juga 2, 2. Untuk kolom width-nya itu kita jadikan 8. Ini juga kita jadikan 8. Kita jadikan 8, jadikan 8. Kita jadikan 8 juga di sini. Sini juga kita jadikan 8. Kita jadikan 8 juga. Ini kita jadikan 8 juga. Nah, untuk label ini karena tadi saya menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependennya, maka untuk di sini saya labelin sini 1 X1, X2, X3. Nah, untuk variabel dependennya itu adalah Y. Oke. Kemudian kita balik lagi ke data view. Nah, di sini tuh saya akan mengujinya itu menjadi 4. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroksiditas, dan yang keempat terakhir itu uji autokorelasi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengujian pertama, yaitu uji normalitas untuk mengetahui apakah data ini normal atau tidak. Pertama kita masuk ke menu Analyze, kemudian kita pilih Regression, kita pilih Linear. Nah, di sini kan ada data X1, X2, X3, Y. Nah, di sini ini kita masukkan untuk variabel ini kan X1 sampai X3 itu independen dan variabel Y-nya itu dependent. Di sini ada kolom dependent sama independen. Kemudian kita masukkan Y-nya itu ke bagian dependent karena dia variabel dependent. Untuk X1 itu kita masukkan ke independen. Untuk ini
2 dan seterusnya kita masukkan ke kolom independen. Nah, setelah itu kita masuk ke menu Save. Di Save ini kita, checklist ataupun kita centang itu untuk di kolom residual, kita klik saja di sini, kemudian kita continue. Nah, setelah continue kita oke saja di sini. Nah, muncul tampilan seperti ini untuk output-nya, kemudian masih kita lakukan, tahap selanjutnya yaitu analyze, terus kita pilih, non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kita pilih yang one sample KS ini. Nah, karena tadi kita sudah klik, di kolom residual itu unstandardized residual, jadi bertambah di sini. Jadi kita masukkan ke test variable di situ untuk unstandardized residualnya. Kita masukkan ke sini, kemudian, kita oke. Nah, kita lihat hasilnya di sini untuk uji normalitasnya apakah normal. Nah, di one sample Kolmogorov-Smirnov test-nya kita mendapatkan nilai sig-nya itu di 0,200, yang di mana berdasarkan output ini, karena ini 0,200, yang artinya itu dia lebih besar daripada 0,05, eee, artinya tidak data ini berkontribusi normal. Eee, jadi data ini normal. Jadi kita, setelah ini bisa lanjut ke step selanjutnya. Oke, setelah tadi kita menguji untuk uji normalitas dan mengetahui hasilnya data kita berdistribusi normal, selanjutnya kita lakukan pengujian kedua yaitu di uji multikolinearitas, sama kita klik menu analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear, kemudian kita kita melakukan perubahan di statistiknya saja. Nah, di sini untuk collinearity-nya kita checklist dan untuk metriknya juga kita checklist. Oke, kita continue saja, kita lihat. Nah, kita mendapatkan hasil di collinearity tolerance dan statistik VIF-nya. Nah, di sini itu untuk X1 ini kita, mengetahui hasilnya itu di 0,200, di X2-nya di 0,784, dan X3-nya itu di 0,220. Nah, yang di mana dari X1, X2, dan X3 ini dia lebih besar dari 0,1, artinya itu data kita tidak terjadi gejala multikolinearitas, dan juga untuk nilai statistik VIF-nya itu di X1-nya itu di 5,0 dan juga di X2-nya di 1,275, di X3-nya di 4,51 yang di mana, nilainya ini lebih kecil dari 10. Jadi artinya untuk tes multikolinearitas ini untuk data data ini tidak terjadi gejala multikolinearitas dan bisa kita lanjut untuk ke tahap ketiga yaitu pengujian heteroksiditas. Lanjutkan saja ke step selanjutnya yaitu pengujian heteroksiditas, masih sama kita dengan klik menu analyze, kemudian kita regression, kita klik linear, kemudian kita klik save. Di sini kita masih pakai untuk unstandardized-nya, kita checklist saja, kita continue, kita oke. Nah, habis itu kita lanjut ke selanjutnya kita beralih ke menu transform untuk menemukan nilai ABS race-nya. Jadi kita klik transform, komputer variabel, terus
Nah, di sini kita klik manual dengan target variabel itu ABS res untuk ABS underscore res, kemudian kita klik function group-nya itu untuk ABS, kita klik 2 kali sampai di sini ada, kemudian kita pilih unstandardized yang pertama. Oke, kita klik juga 2 kali. Oke, di sini kita klik saja oke. Nah, sudah keluar hasilnya. Kemudian kita lanjut lagi, eee, pilih menu, ini, kita balik lagi ke analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Oke, setelah itu, yang tadinya kolom dependen ini, eee, variabel Y kita keluarkan, sini kita keluarkan, kita pilih yang ABS res yang tadi sudah kita masukkan. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian kita pilih save, menu save. Nah, di unstandardized ini kan tadi kita checklist. Nah, untuk di ABS ini kita hilangkan dia. Oke, kita hilangkan, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita okekan saja di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kita melihat hasilnya di, coefficient relation. Untuk X1-nya itu kita mendapatkan, di 0,882 untuk X1, X2-nya itu di 4,55 dan juga di X oh maaf, untuk X1 itu kita dapat di 1,00, X2-nya itu di 4,4 4,55 dan juga di X3-nya itu di 0,882. Nah, berdasarkan output di atas ini jadi, untuk, ROA, DER, dan UP itu, eee, lebih besar dari 0,05. Nah, berarti tidak ada gejala juga di uji heteroksiditas pada data ini. Jadi, sudah tidak ada masalah dan data ini, lolos. Kemudian selanjutnya kita mungkin pengujian terakhir yaitu uji autokorelasi. Ya, baik, setelah tadi kita pengujian heteroksiditas itu tidak terjadi kendala apa-apa dan data itu normal, kemudian, kita masuk ke uji terakhir, yaitu uji autokorelasi. Nah, di sini kita masukkan saja ke menu analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, untuk ABS res-nya ini kita ganti lagi dengan variabel depend kita yang tadi di awal, yaitu variabel Y. Nah, untuk di statistiknya kita ini. Jadi untuk statistiknya ini, yang tadinya ada 4 tanda checklist ini, yang 2 bawah ini kita hilangkan. Nah, kemudian kita di uji autokorelasi ini kita untuk mengetahui nilai Durbin Watson. Jadi Durbin Watson-nya kita klik, kemudian kita continue. Oke, sudah kita okekan saja. Nah, di sini nih kita menemukan hasil ataupun mendapatkan hasilnya untuk Durbin Watson-nya ini di 1,880. Nah, dari sini nih kita akan hitung untuk, mengetahui apakah harus melakukan, eee, tesnya ini bisa tahap ke uji rantes atau cukup sampai di autokorelasi. Baik, sebelumnya saya akan hitungkan dulu untuk, nilai Durbin Watson-nya itu.
Eee, nah, kita sudah menemukan tabel DW itu karena saya memakai, waktunya itu 8 tahun dari 2017 sampai 2024, jadi untuk variabel saya itu kan 3 ya. Jadi, tabel Durbin Watsonnya itu di DL-nya itu di 0,3674, kemudian, DU-nya itu di 2,2866, dan nilai Durbin Watson yang kita dapat ini kan di 1,880. Nah, jadi kita akan kurangkan, yaitu 4 min DL dibagi dibagi sama dibagi sama DL. Kemudian, 4 min DU-nya itu kita bagi dengan DU. Nah, kita hitung, saya mendapatkan hasilnya itu di 4 dikurang DL-nya itu tadi 0,3674, hasilnya itu 3,6326. Dan untuk, eee, 4 min DU-nya itu 4 dikurang, 2,2866 dan hasilnya itu 1,7134. Nah, jadi, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama itu ada DL, DL-nya itu tadi sesuai tabel itu di 0,3674, kemudian ada di 4 min DU yaitu 3 koma oh maaf, 1,7134 di 4 min DU-nya, dan DW-nya itu ada di tengah-tengah setelah 4 min DU, yaitu 1,880 ini untuk Durbin Watson, kemudian ada di DU, DU-nya itu di 2,2866, dan yang terakhir itu di 4 4 min DL, yang hasilnya itu 3,6326. Baik, tadi setelah kita melakukan penghitungan, jadi kita urutkan itu dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dari yang terkecil itu di DL-nya itu di 0,3674, terus ada kemudian 4 min DU itu di 1,7134, kemudian ada di DW nilai Durbin Watsonnya itu kita di 1,8880. Nah, selanjutnya di DU, DU-nya itu kita dapat di 2,2866, dan juga terakhir itu 4 min DL. Nah, jadi pada output hasil output ini, eee, di untuk hipotesisnya itu 0, artinya dapat diterima karena tidak terjadi autokorelasi. Jadi seperti itu untuk pengujian terakhirnya itu, disimpulkan bahwa hipotesis itu 0 dan diterima dan tidak terjadi autokorelasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.